Assalamualaikum semuanya. Kali ini Sinta Diary akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kota Iblis Xinjiang, season kelima, Perang Besar Seluruh Alam, bagian kedua. Cerita ini ditulis oleh Sinta Diary pastinya. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari Sinta Diary. Tentunya dukungan kalian akan membuat kami lebih bersemangat untuk menulis cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Oke, langsung saja. Inilah ceritanya. Di dalam sarang Ratu Iblis, Jaka dan rombongannya sudah mulai beraksi untuk menghancurkan tungku peleburan jiwa. Adanya King of Mara, mereka tentunya menjadi lebih percaya diri untuk bertindak. Hei, siapa kalian? Apa yang ingin kalian lakukan? Tidak. Jaka dan rombongannya telah berhasil menghancurkan salah satu tungku peleburan jiwa. Disebut tungku, itu terlalu meremehkan, karena pada dasarnya itu adalah bukit lava, pusat dari inti energi sarang ratu keluar, seperti lava yang panas yang bisa meleburkan jiwa. Aku ingat, aku terjatuh di sekitaran sini. Kemudian aku dibawa oleh sosok yang seperti bunga itu, ucap Ryu. Mereka adalah Niue. Katanya mereka tidak berbahaya. Tapi kita tidak perlu membunuh mereka, balas Jaka. Baru saja Jaka bilang, Dugu dan lainnya malah membantai para Niue. Hei, apa yang kalian lakukan? Bukankah kau bilang sebelumnya jika Niue tidak berbahaya? Kenapa kalian membunuh mereka? Ucap Jaka. Niue memang tidak berbahaya, Tuan. Tapi jika tungku peleburan jiwa dihancurkan, mereka akan menjadi mata sang ratu. Bahkan Niue bisa dijadikan tempat sebagai sumber kesadaran Ratu Iblis. Saat Niue menjadi wadah kesadaran ratu, mereka akan menjadi kuat dan merepotkan, Tuan, jelas Dugu. Oh, sudahlah, mari ke lokasi selanjutnya, balas Jaka. Lalu, seberapa jauh lagi ke tungku berikutnya ya? Tanya Ryu. Akan butuh waktu berbulan-bulan sampai tahun jika ditembus secara langsung. Karena luas sarang ratu ini seperti dunia asli. Tentu saja kita bisa mempersingkat waktunya. Di setiap tungku peleburan jiwa ada lorong portal yang menghubungkan wilayah tungku lain dengan yang lainnya. Mari ikut kami. Mungkin akan ada penjaganya. Tapi yang aku tahu, yang menjaga hanyalah jenderal iblis biasa seperti kami. Jadi aku rasa akan mudah melewatinya, jelas Dugu. Mari lanjutkan, tidak perlu mengulur waktu lagi, kata Argus. Tidak ada yang begitu menarik tentang menghancurkan tungku peleburan jiwa. Pertarungan hanya terjadi sebentar dan sisanya perjalanan yang membosankan, yang penuh teka-teki yang sengaja dibuat oleh Ratu Iblis untuk membingungkan mereka. Sementara itu, rombongan Ki Sabto telah tiba di gerbang bumi, lokasi di mana istana bumi berada, milik pribadi Kaisar Bumi. Dalam perjalanan tak jauh dari gerbang bumi, Ki Sabto juga melewati gerombolan iblis yang dipimpin oleh iblis kuat. Ki Sabto hanya memperhatikan saja. Begitu juga dengan sosok pemimpin iblis, juga menyadari kehadiran rombongan Ki Sabto yang sedang naik di atas Shifang Baihu. Iblis itu tidak mengambil tindakan. Beliau juga tidak menghiraukannya. Oi, buka gerbangnya! Jahanam! Teriak Bon. Siapa kalian? Ucap sosok di atas gerbang bumi. Kami bukan siapa-siapa Jahanam, tapi kami mau masuk, balas Bon. Aduh Bon, kenapa kau jawab bukan siapa-siapa? Ucap Ki Setia. Lah, kita memang bukan siapa-siapa. Meskipun aku sebut nama kita satu persatu, mereka juga tidak akan kenal kita, jawab Bon jujur. Pergilah sebelum kami bertindak tegas. Orang asing dilarang masuk, kata mereka. Bagaimana ini guru besar?
Bagaimana kita meyakinkan mereka? Tanya Kijoyo. Tunggu sebentar, biar aku pikirkan. Balas Ki Sabto. Hei, nadi semesta, kami sudah tiba di gerbang bumi. Bagaimana kami bisa masuk? Tanya Ki Sabto kepada nadi semesta. Tunggulah sebentar, biar aku peringatkan para kaisar bodoh itu. Jawab nadi semesta. Lalu, di pusat kota Telarang. Hei, para kaisar bodoh. Aku harus katakan berapa kali supaya kalian mengerti. Segera jemput rekanku di depan gerbang bumi. Kalian tuli atau pura-pura tuli, ucap nadi semesta menggema di seluruh kota Telarang. Siapa? Siapa yang berani bicara seperti itu? Jangan-jangan iblis. Apa mereka telah tiba di gerbang bumi? Ucap beberapa pendekar di dalam kota Telarang. Kelima kaisar yang sedang berada di istana pribadi mereka langsung keluar menuju ke gerbang bumi. Salah satu kaisar tiba lebih dulu menyambut sosok yang disebut rekan oleh nadi semesta. Selamat datang. Maaf telah lalai menyambut Anda, ucap kaisar bumi. Kaisar lainnya datang menyambut. Selamat datang Tuan. Ucap para kaisar serentak. Siapa mereka? Sampai kelima kaisar menyambutnya secara pribadi. Entahlah, mungkin mereka orang penting. Sial, aku tadi telah bicara kasar, ucap para prajurit di atas gerbang bumi. Buka gerbangnya, perintah kaisar bumi. Silakan masuk terlebih dahulu, tuan-tuan, pinta kaisar bumi. Baiklah. Balas Ki Sabto lalu melangkah masuk ke kota Telarang, disusul rombongannya dan juga kaisar lainnya. Si Wang Baihu, apa ku salah lihat? Ucap Kaisar Agung. Apa kau tidak salah lihat, Kaisar Agung? Si Wang Baihu adalah hewan suci yang menjaga empat mata angin. Mana mungkin bisa muncul di sini? Bisik Kaisar Surgawi. Apakah kehadiranku di sini tidak diterima? Baihu menyaut. Para kaisar terkejut dan mundur dari sisi Baihu. Kau benar-benar si Wang Baihu. Suatu kehormatan bisa dikunjungi makhluk suci sepertimu, kata Kaisar Agung sopan. Baihu hanya menggeram. Di mana pagoda lima unsur berada? Tolong antarkan kami ke sana, pinta Ki Sabto. Ikuti kami, tuan-tuan, balas Kaisar Bumi. Tanpa basa-basi, Ki Sabto langsung menuju ke pagoda lima unsur. Para kaisar sudah tahu bahwa akan kedatangan sosok jenius yang akan memicu pagoda lima unsur yang membawa takdir roh elemen tanah. Keajaiban seperti apa yang akan terjadi jika kelima ruang pagoda lima unsur telah terbuka? Di pusat kota Telarang, pagoda lima unsur berdiri kokoh dan bersinar empat elemen yang telah terbuka. Ki Sabto merasakan adanya energi yang istimewa dalam pancaran energi yang mengelilingi pagoda lima unsur. Di depan pagoda, Biksu Tong dan keenam muridnya, Wukong, Baji, Sawuci, dan Suzan tengah bermeditasi untuk mendapatkan pencerahan mencari keberadaan kitab suci berada. Di sana juga ada rombongan yang berasal dari gerbang neraka. Di antaranya adalah Basabar, Bahkun, Bora, dan kawan-kawan. Pandangan mereka tertuju kepada sosok harimau putih yang besar yang baru tiba bersamaan dengan kelima kaisar. Ki Sabto dan rombongannya turun dari atas Baihu. 7 sosok kuat turun dari Baihu langsung menjadi sorotan. Aura mereka terpancar dengan bentuk dan warna yang berbeda-beda yang cukup mendominasi di sekitar. Ahli dari mana mereka? Iya,
Bahkan kelima kaisar menjemputnya secara pribadi. Siapapun mereka, tidak penting. Kita mendapatkan bantuan yang kuat, itu yang penting. Benar-benar, itu yang terpenting. Ucap beberapa penghuni kota terlarang. Hehehehe, kau pergi terlalu jauh, Sabtoyo. Sapa Mbah Gun menghampiri Ki Sabto. Wow, Guntur Geni, bagaimana kau ada di sini? Ki Sabto terkejut. Guru besar Guntur Geni. Kelima ahli spiritual instruktur Padepokan Guntur Geni memberikan hormat kepada Mbah Gun. Padepokan Guntur Geni adalah padepokan milik Mbah Gun pada awalnya. Padepokan tersebut sebenarnya memiliki sejarah yang panjang sebelum diambil alih oleh Mbah Gun. Sebelum berganti nama menjadi Padepokan Guntur Geni, dahulu padepokan ini bernama Padepokan Teratai. Teratai adalah simbol yang memiliki 15 daun, yang diartikan sebagai 15 orang pendiri padepokan tersebut. Pimpinan padepokan Teratai tak lain adalah Ki Sabto Pamungkas. 15 orang termasuk Ki Sabto dan Mbah Gun di dalamnya. Waktu terus berlalu, 13 dari 15 orang tersebut mendirikan padepokan Teratai mulai menghilang. Sebagian meninggal karena usia ataupun penyakit, dan sebagian lainnya tidak diketahui keberadaannya. Menghilangnya 13 orang rekannya membuat Ki Sabto berniat untuk membubarkan padepokan tersebut. Akan tetapi Mbah Gun keberatan. Pada akhirnya Ki Sabto meninggalkan padepokan. Kemudian Mbah Gun mengelola sendirian dan diganti menjadi Padepokan Guntur Geni. Dan pada akhirnya, setelah Mbah Gun tiada, Ki Sabto kembali mengambil alih padepokan hingga saat ini. Anda masih terlihat luar biasa, instruktur. Sapa Mbah Sabar. Oh, siapa ini? Tunggu dulu, bukankah kau Kapten Sabar Sastro Tenoyo? Ki Sabto masih mengingat kawan lamanya sewaktu di pangkalan militer. Aku tersanjung Anda mengingatku meskipun sudah puluhan tahun berlalu. Hahaha, Balas Mbah Sabar. bagaimana tidak? Selama hidupku, yang memanggilku instruktur hanya kau seorang kapten. Ucap Ki Sabto sambil mengelus jenggotnya. Nostalgia singkat membuat mereka mengingat saat-saat mereka muda dan menjadi kenangan yang sudah berlalu muncul kembali. Ngomong-ngomong Sabtoyo, apakah kau yang membawa takdir roh elemen tanah? Tanya Mbah Gun. Mana aku tahu, Guntur Geni. Mari kita lihat dan buktikan saja. Mereka mengiringi rombongan Ki Sabto menuju pagoda 5 unsur. Di sana hanya tersisa satu batu elemen tanah. Batu lainnya telah hancur karena sudah memiliki masternya. Amitabha, sebuah kehormatan bertemu dengan sosok mulia seperti Anda. Sambut Biksu Tong Sopan diikuti keempat muridnya. Oh, suatu kehormatan bagi kami bisa bertatap muka dengan Guru Tong yang sudah melegenda di seluruh daratan. Balas Ki Sabto. Amitabha, Anda terlalu tinggi menilai saya. Ucap Bisu Tong. Tidak, itu memang benar. Lalu, aku pernah mendengar tentang kemegahan pagoda 5 unsur di alam Dao saat muda. Pada akhirnya, aku mendapatkan kesempatan untuk melihatnya secara langsung. Inikah pilar utama yang menjadi pondasi pertahanan bagi seluruh makhluk daratan dari kejahatan iblis? Ki Sabto mengaguminya. Terlalu berlebihan jika dikatakan sebagai pilar utama, Tuan. Karena pada dasarnya, yang menjadikannya berguna adalah orang-orang yang membawa takdir mereka. Pagoda 5 unsur hanyalah sarana untuk menciptakan seorang master yang bisa melawan iblis jahat. Sahut Kaisar Langit.
Aku terlalu mengulur waktu. Aku akan mencoba mengaktifkan pagoda 5 unsur yang terakhir. Ki Sabto berjalan di depan batu hitam dan menyentuhnya. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh seluruh alam Dao, seseorang yang akan memicu elemen roh tanah dengan tingkat tertinggi. Tingkat kemurnian elemen roh yang Ki Sabto miliki adalah 99. Hanya kurang 1 angka saja beliau bisa memicunya. Sayang sekali, beliau bukanlah seseorang yang membawa takdir roh elemen tanah. Aku berharap kau bisa memicunya manusia, tapi ternyata kau bukan yang ditakdirkan, kata nadi semesta. Ho 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 ho, aku juga sedikit kecewa. Ha 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 ha. Balas Ki Sabto. Sayang sekali, aku gagal. Amitabha, meskipun Anda bukanlah pembawa takdir, Anda pastilah seorang jenius hebat, sanjung Biksu Tong. Ho, apa aku pantas mendapatkan pujian seperti itu? Maaf telah membuat kalian semua kecewa. Balas Ki Sabto. Harapan bagi alam Dao telah pupus. Nyatanya Ki Sabto sekalipun bukanlah sosok yang membawa takdir. Gelombang iblis pertama telah meruntuhkan 5 kota utama. Mungkin gelombang iblis kedua masih bisa ditahan karena banyak ahli dan campur tangan manusia. Akan tetapi, bagaimana dengan gelombang ketiga, keempat, dan seterusnya? Selama Raja Iblis Mogu belum bergerak, pihak iblis belum sepenuhnya mengerahkan kekuatannya. Hanya kitab suci yang bisa mengimbangi keberadaan kitab kebangkitan iblis. Tapi, selama elemen terakhir belum terpicu, keberadaan kitab suci masih belum bisa ditemukan. Pada akhirnya, alam Dao akan runtuh, mau sekuat dan sebanyak apapun para ahli di sana. Soal jumlah dan kekuatan, dari dulu iblis selalu lebih unggul. Mari kita pergi. Kita tidak tahu bagaimana kondisi Jaka saat ini, ucap Ki Sabto. Apa kau ingin mencari anakmu yang bernama Jaka itu? Cucuku dan rekannya katanya telah menyusul untuk menyelamatkannya. Jika aku tahu, aku pasti akan melarang tindakan nekat cucuku itu. Jika instruktur ingin pergi, tolong bawa aku, pinta Mbah Sabar. Ajak aku juga Sabtoyo, sahut Mbah Gun. Oh, dengan senang hati, balas Ki Sabto. Mbah Gun langsung berubah menjadi serigala emas. Pak Sabar, naiklah, pinta Mbah Gun. Hei, apa kau bisa mengikuti kecepatanku? Ucap Baihu. Ho, lelaki tua ini memang sedikit melambat, tapi tidak perlu kau khawatirkan. Hehehe. Balas Mbah Gun. Baiklah, mari berangkat. Di mana Bon? Tanya Ki Sabto. Bon masih ada di bawah guru besar, balas Ki Joyo. Bon, kau ngapain? Cepatlah naik, teriak Ki Satya. Tidak ada yang menyadarinya bahwa Bon tiba-tiba mendekat dengan sendirinya di depan batu hitam pagoda 5 unsur. Bon sangat penasaran dengan batu hitam di depannya. Warna hitamnya sangat pekat dan mengkilap seperti batu obsidian. Bon cukup tertarik dan menyentuh batu tersebut. Terdengar seperti kedua besi sedang beradu. Ki Sabto cukup tegang melihat apa yang dilakukan Bon. Beliau baru sadar bahwa kondisi unik yang dimiliki jiwa Bon adalah jiwa biji besi. Biji besi adalah logam, dan logam adalah elemen tanah. Oh, tunggu Pak D, jangan tinggalkan aku di sini, kata Bon. Ki Sabto hanya menghela nafas. Bayangannya terlalu tinggi kepada Bon. Nyatanya setelah Bon menyentuh batu tersebut, tidak terjadi apa-apa. Cepat naik Bon, ucap Ki Setia sekali lagi.
Saat Bon membalikan badan, batu hitam tersebut retak dan fenomena yang menggegerkan jagat semesta Dao muncul. Cahaya hitam kemilau putih melambung tinggi menembus langit Dao. Semua makhluk yang ada di bawah langit terkejut dan terkesima melihat fenomena yang luar biasa tersebut. Bahkan kelima kaisar sampai gemetaran karena saking senangnya. Elemen roh tanah telah terpicu. Sang master pembawa takdir telah muncul. Kini alam Dao memiliki harapan. Teriakan semangat membara para penghuni alam Dao. Akhirnya! Terima kasih! Kita memiliki harapan! Itu benar. Terima kasih dewaku. Para penghuni alam Dao saling mengatakan sesuai perasaan mereka. Amitabha! Akhirnya adik bisa keluar, Ucap Wukong. Benar. Jika kakakku mau keluar, kita bisa menjadi tidak terkalahkan. Hehehe. Sahut Baji. Tiba waktunya kita bisa berkumpul kembali. Sawuchi menyaut. Pasti akan menyenangkan. Sahut Susan. Ho. Sial. Alam ini sengaja menipuku. Memang ini adalah kesempatan untuk generasi muda. Ho. Ucap Ki Sabto merasa dipermainkan oleh alam. Pintu pagoda 5 unsur yang terakhir telah terbuka. Aku tidak menyangka yang telah membawa takdir itu adalah makhluk hitam sepertimu. Ucap Kaisar Bumi. Aku punya nama Jahanam. Namaku Bon. Bentak Bon. Oh, maaf. Baiklah, sekarang kesempatanmu. Masuklah Nak Bon. Kau akan menjadi penyelamat seluruh alam ini. Pinta Kaisar Bumi. Pergilah Bon. Di dalam sana mungkin saja ada manfaat besar untukmu. Jika kau ingin bersanding dengan teman-temanmu, maka pergilah. Ucap Ki Sabto. Pak D, Anda juga berpikir begitu? Balas Bon. Ki Sabto hanya tersenyum. Dengan begitu, Ki Sabto menunda untuk pergi ke kota iblis. Beliau tahu perbedaan waktu di dunia kecil pagoda 5 unsur. Menunggu selama 1 jam tidak masalah baginya. Sebab 1 hari di dunia roh tanah itu setara dengan 1 menit di alam Dao. Memang ada beberapa perbedaan di dunia kecil lainnya di dalam pagoda 5 unsur. Terjawab sudah, seseorang yang membawa takdir elemen roh tanah adalah Bon. Sebetulnya bakat tersebut sudah Bon miliki sejak lahir. Hanya saja terpicu saat dia berada di Kerinci. Gumo adalah dewa roh elemen tanah yang paling kuat di antara semua elemen. Kekuatan penghancur yang sangat mengerikan dan memiliki pertahanan absolut yang sangat sulit ditembus. Secara fisik, Bon sendiri juga sangat kuat dan memiliki ketahanan yang tinggi. Meskipun tidak memiliki tubuh sebesar Desta atau Tori, Bon bisa mengalahkan banyak orang yang tidak bisa dilakukan oleh Tori. Elemen tanah berkaitan dengan emosi. Saat emosi Bon terpicu, disitulah kondisi terkuat Bon. Gumo adalah seekor banteng hitam yang sangat kuat. Sosok yang memiliki temperamen dan pemarah. Dari semua elemen, tantangan tersulit adalah di dunia roh elemen tanah. Apakah Bon bisa lolos dari tantangan penguasa di dunia kecil tersebut atau tidak, itu tergantung dengan kemampuannya. Harapan besar ada pada Bon. Berhasil tidaknya Bon melewati ujian itu juga menentukan nasib alam Dao. Gerbang Agung sudah mulai mendapatkan serangan. Iblis Musi sudah menggerakkan pasukannya. Di gerbang bumi juga sudah ada tanda-tanda kehadiran dari gelombang iblis kedua. Gerbang ilahi sudah bersiap karena para iblis sudah terlihat dan siap untuk menyerang.
Gerbang langit bahkan sudah melakukan pertempuran kecil melawan iblis sisa gelombang iblis pertama. Gerbang suci juga sudah mulai pergerakannya. Aditya bahkan menjadi garda terdepan memimpin para prajurit Dao melawan para iblis dengan gagah berani. Semuanya memiliki peran masing-masing. Takdir tidak ada yang tahu. Mereka bisa mati kapan saja atau menjadi penyelamat. Tentu saja beban terbesar tersebut tidak dipikul sendirian oleh Bond. Terpicunya pagoda 5 unsur yang terakhir tidak memberi jaminan bahwa semuanya akan bisa terhindar dari musibah. Untuk bertahan sudah pasti kemampuan masing-masing yang dibutuhkan. Jalan spiritual sangat rumit dan luas, dan bukan tempat untuk mencari perlindungan, harapan, dan kekuatan. Semakin tinggi pemahaman tentang dunia spiritual, akan semakin besar dunia tersebut. Semakin kecil pemahamannya, dunia itu juga akan terlihat kecil. Jika kota iblis Xinjiang dirasa adalah tempat terbesar dan terkutuk, maka alam spiritual akan menunjukkan luasnya semesta gaib itu. Istana Bermuda, alam iblis langit, itu hanyalah sebagian kecil saja. Semua elemen pagoda 5 unsur telah terbuka. Biksu Tong tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bermeditasi, berharap bisa langsung mendapatkan petunjuk di mana kitab suci berada. Pak D, apa aku harus masuk ke sana? Tanya Bon. Jika kau keberatan, ya tidak usah Tonak Bon. Ho 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 ho. Balas Ki Sabto. Tuan, tolong selamatkan alam Dao. Ya, kami mohon Tuan Bon. Benar, kami mohon Tuan Bon. Itu benar. Anda adalah harapan kami. Pendekar hebat, Tuan Bon yang perkasa, tolong wujudkan harapan kami. Para pendekar dan sosok elit di kota Telarang saling memohon dengan gaya dan tutur kata mereka masing-masing. Kami para kaisar yang lemah dan bodoh ini juga memohon kepada Anda Tuan Bon, ucap Kaisar Bumi. Hei, jahanam semuanya, tolong jangan begitu. Itu membuat aku malu. Aku bukannya tidak mau masuk ke sana, tapi apa yang harus aku lakukan? Mencari apa dan bertemu siapa? Bagaimana jika aku nanti nyasar? Jahanam. Balas Bon. Tuan Pendekar, di dalam sana adalah dunia kecil roh elemen tanah. Anda hanya perlu melewati ujian yang diberikan oleh penguasa dunia tersebut. Kami tidak tahu seperti apa penguasa dunia kecil elemen roh tanah. Tapi di sana ada saudara kami yang bernama Gumo, sosok banteng raksasa yang sangat kuat. Jika Tuan Pendekar bersedia membawanya keluar, kami akan sangat berterima kasih. Pinta Suzan lemah lembut dengan senyumannya yang tipis dan memukau. Cara berpakaian Suzan juga cukup berani, cukup vulgar tanpa menggunakan pakaian dalam. Para pendekar pria terkesima melihat tutur kata Suzan yang lemah lembut dan membuat mereka langsung jatuh hati. Di antara semua dewa roh elemen, hanya Suzan yang memiliki wujud manusia. Sebenarnya Suzan adalah sosok seekor rubah yang memiliki kemampuan daya pikat yang kuat. Oh, baiklah. Aku tidak bisa menolak jika wanita yang minta. Balas Bon memalingkan pandangannya dari gunung kembar menyembul keluar di balik baju tipis Suzan. Muka Bon yang keseluruhannya hitam tiba-tiba memerah seperti besi yang baru dipanaskan. Para penghuni kota Telarang sangat berterima kasih kepada Suzan yang mampu membujuk Bon. Berhasil tidaknya Bon bukan jadi persoalan, setidaknya mereka masih memiliki harapan. Kedua tangan Bon dibenturkan. Yos, aku akan masuk Pak D. Tolong tunggu aku. Pinta Bon. Ho, pergilah Bon. Kami akan menunggu. Balas Ki Sabto.
Bon langsung memasuki pagoda 5 unsur, diiringi sambutan meriah penuh harap. Hehehehe. Mungkin jika 30 tahun yang lalu kau kemari, kau bisa saja membawa takdir itu, Sabtoyo. Aku rasa Bon juga lebih cocok bersanding dengan mereka yang membawa takdir. Hehehehe. Ucap Mbah Gun. Oh, ho, 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 ho. Apa kau berharap aku senang mendengarnya, Guntur Geni? Sial. Oh, ho, 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 ho. Ya, memang hal ini adalah kesempatan untuk generasi muda. Sebentar lagi, mungkin aku juga akan menyusul kalian berdua. Balas Ki Sabto. Apa maksud dari ucapanmu itu, instruktur? Kau adalah sosok yang sangat dibutuhkan bagi mereka, para generasi muda itu. Hanya kau satu-satunya yang bisa menuntun mereka ke jalan yang benar, supaya tidak terjerumus kelamnya dunia spiritual, kata Mbah Sabar. Ho, 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 ho. Kalian berdua seharusnya tahu, aku bahkan lebih tua dari kalian saat kalian hidup. Sampai kapan aku harus terjebak di dunia fana ini? Hidupku hanya tersisa beberapa bulan saja di dunia manusia sebelum aku bertemu nadi semesta. Aku sudah melawan takdir, bersinggungan dengan nadi semesta. Setidaknya aku bisa hidup beberapa tahun lagi, atau mungkin bisa ribuan tahun lagi. Tutur Ki Sabto yang membuat mereka mendengarnya terkejut. Nadi semesta, instruktur, kau. Mbah Sabar terkejut. Apa kau sudah gila, Sabtoyo? Kita manusia tidak seharusnya menjalin kontak dengan nadi semesta. Jiwamu bisa tersegel dan kau selamanya akan terjebak di dunia spiritual tanpa akhir. Ucap Mbah Gun. Meskipun kita menipu takdir, takdir manusia yang sesungguhnya tidak ada yang tahu. Aku tidak mau memikirkan sesuatu yang melebihi akal manusia. Aku sudah memutuskan, jika aku tidak mengambil kesempatan ini, mungkin saja nadi semesta akan menargetkan anak-anak yang telah membawa takdir. Jalan mereka masih panjang. Mereka tidak akan sanggup membawa tanggung jawab yang diberikan oleh nadi semesta. Tutur Ki Sabto. Kau masih saja belum berubah, Sabtoyo. Selalu saja kau mementingkan orang lain daripada dirimu sendiri. Sudah bagus kau pensiun dari aktivitas spiritual. Kenapa kau menapaki lagi jalan spiritual yang berbahaya ini? Ucap Mbah Gun. Kau seharusnya tahu, Guntur Geni. Aku juga ingin hidup normal dan berbaur dengan manusia lain. Berhentinya aku di jalan spiritual telah merenggut kebahagiaanku. Alih-alih ingin hidup normal dan bahagia, aku malah kehilangan istriku. Kau tahu betul apa yang terjadi saat itu. Kemudian saat kau meninggal, aku perlahan meninggalkan aktivitas spiritual dan menjalani kehidupanku yang normal. Akan tetapi, sekali lagi kebahagiaanku direnggut dengan kematian putriku Narti. Kali ini aku tidak bisa kehilangan anggota keluargaku lagi. Aku akan tetap bertahan di dunia spiritual yang kejam ini untuk melindungi satu-satunya anakku, Jaka. Tutur Ki Sabto yang setiap katanya mengandung kesedihan yang mendalam. Kau benar, Sabtoyo. Bahkan sampai akhir hayatku, aku takut memiliki keluarga. Yang pada akhirnya aku mati tanpa memiliki istri dan anak. Balas Mbah Gun. Mbah Sabar mengerti penderitaan Ki Sabto. Mbah Sabar sendiri juga memiliki kesedihan dan penyesalan yang sama seperti Ki Sabto. Sementara itu,
para pasukan yang berasal dari alam Nusantara sudah semakin dekat. Tidak hanya makhluk dari alam jin saja yang bergerak. Tanah Borneo, suku Dayak juga mengerahkan ahli spiritual hebat untuk menyusul Yuda. Di tanah Madura, sang Grandmaster ilmu tenaga dalam, Ayah Rama juga bergerak. Dan masih banyak para ahli yang tidak bisa disebutkan namanya. Karena kejadian ini melibatkan banyak orang yang bahkan tidak bisa dikenali oleh Tori dan kawan-kawan. Di medan perang iblis, Tori dan lainnya masih belum memutuskan untuk bertindak. Tergesa-gesa juga bukan putusan yang bijak. Kota iblis juga dikelilingi oleh 5 wilayah seperti halnya kota Telarang. Wilayah tersebut adalah medan perang iblis yang menjadi pertahanan utama kota iblis. Kapan kita akan bergerak, Des? Tanya Desta. Jujur Dul, aku baru pertama kali tiba di medan perang iblis ini. Sebelumnya aku pernah datang, tapi di medan perang iblis yang lain. Tapi tenang saja Dul, kita tunggu lebih lama. Pemandu kita sebentar lagi tiba, balas Tori. Suamiku, bergerak diam-diam dengan banyak orang seperti ini akan sangat mencolok. Kenapa tidak masukkan saja sebagian ke dalam buku jiwa suamiku? Ucap Sinta. Ah, kau benar istriku. Tapi jika kita akan bertindak diam-diam, lalu berapa jumlah pasukan singa terbang saat ini istriku? Balas Tori. Ada sekitar 30 ribuan dari seluruh klan termasuk kerajaan peri. Beberapa di antaranya juga mengeluh karena tidak pernah dipanggil keluar. Apakah kau ingin? Sinta menebak-nebak. Tori hanya tersenyum misterius. Tuan, Aoji tiba menghadap Tori. Bagaimana dengan informasi yang kau dapatkan di wilayah medan perang iblis di sini? Tanya Tori. Ada sekitar 134 sarang jenderal iblis di sini, Tuan. Dengan kata lain, lokasi ini ditempati 134 jenderal iblis. Tapi hanya ada sekitar 50 jenderal iblis yang dalam hibernasi atau sedang dalam pemulihan di saat ini. Dan ada sekitar 500.000 pasukan yang sudah dipersiapkan untuk gelombang iblis berikutnya, Tuan. Jelas Aoji yang sudah naik pangkat menjadi jenderal iblis. Oh, kesempatan bagus. Bakara. Siap, Tuan. Keluarkan mereka semua. Saatnya kita porak-porandakan medan perang iblis ini. Perintah Tori. Siap, Tuan. Bakara berlari ke belakang. Buku jiwa langsung dia buka. Sinar yang menyilaukan keluar dari dalam buku jiwa. Bersamaan munculnya pasukan besar yang siap untuk digerakkan. Ratusan ribu pasukan singa terbang telah muncul. Saatnya para iblis mengalami bencana yang tidak terduga. 500 ribuan pasukan iblis bukanlah apa-apa tanpa adanya sosok pemimpin yang kuat. Raja Iblis Mogu tidak akan pernah menyangka akan adanya serangan kejutan. Pasukan singa terbang, dengarkan perintahku. Hancurkan semua musuh. Perintah Tori. Tanah berguncang saat para prajurit darat berlari untuk menyerang. Ratusan singa terbang melesat di udara yang siap menjadi pendukung pasukan darat. Gamon, Bakara, dan para pimpinan klan memimpin serangan. Musuh, musuh, ada musuh. Bagaimana mungkin ada musuh? Para prajurit iblis tidak memiliki kesiapan sebelumnya, langsung dibantai tanpa ampun. 500.000 prajurit kocar-kacir karena serangan dadakan tersebut. Beritahu para jenderal, cepat! Teriak salah satu prajurit iblis. Oh, ada apa ini? Salah satu jenderal iblis muncul, kemudian beberapa jenderal iblis lainnya menyusul. Segera beritahu pusat.
Tunggu, jika kita tidak bisa menghadapi serangan ini, kita tidak akan punya tempat lain di sini. Benar, kita tahan mereka untuk jaga-jaga. Salah satu dari kita harus pergi ke kota iblis untuk memberitahu situasi di sini, ucap para jenderal iblis. Para jenderal iblis langsung mengambil alih komando dan menghadapi prajurit singa terbang. Para jenderal iblis berinisiatif langsung menyerang balik. Pertahankan barisan dan ikuti aku. Kita bunuh mereka semuanya. Serangan balik terjadi. Setidaknya ada 30 jenderal iblis yang memimpin. Para prajurit iblis tidak lagi kacau. Mereka lebih teratur dan bentrokan kedua pasukan tidak bisa dihindari lagi. Pertarungan langsung pecah. Bentrokan kedua pasukan terjadi dan duel mematikan berlangsung. Pasukan singa terbang melancarkan serangan dari udara dan mengacaukan formasi musuh. Para prajurit iblis yang sebelumnya kocar-kacir justru menyulitkan prajurit singa terbang untuk menyerang karena pada berhamburan. Setelah prajurit iblis membentuk barisan formasi, justru memudahkan untuk dibantai karena berkumpul di satu titik. Apakah kita akan ikut bergabung, Des? Ucap Desta. Belum saatnya, Dul. Saat ini sudah lebih dari cukup bagi pasukan singa terbang untuk menanganinya. Saat bantuan dari kota iblis tiba, kita akan beraksi, Dul. Istriku, persiapkan pasukanmu. Pasukan peri akan menjadi pasukan utama bersama pasukan elit klan Barba, pinta Tori. Baik suamiku, tolong jangan bertindak nekat. Pedulikan keselamatanmu, balas Sinta. Tenanglah istriku. Gabon dan Roka akan berada di sisiku, kata Tori. Nyonya, tidak perlu khawatir. Kami tidak akan membiarkan Tuan Tori mengalami kesulitan, ucap Roka. Nyonya tidak perlu khawatir, ada kami, saut Gabon. Hati-hatilah istriku, kau tidak perlu memimpin pasukanmu sendiri, kata Tori. Sebagai seorang ratu, tentunya aku akan memimpin mereka, suamiku. Aku tidak bisa diam saja. Aku tidak akan bertindak berlebihan, Sinta meyakinkan. Hanya beberapa langkah dan tindakan yang cepat, medan perang iblis hampir dikuasai. Sebagian besar wilayah telah hancur dan lebih dari 100 sarang jenderal iblis dihancurkan. Ini bukanlah apa-apa. Bahkan di pihak pasukan singa terbang tidak ada satupun korban. Hanya beberapa mengalami luka yang tidak berarti. Serangan dadakan di wilayah medan perang iblis cepat terdengar di kota iblis. Monaya menyadari bahwa tidak ada iblis kuat di area tersebut karena sebagian besar telah dikirim sebagai pasukan invasi gelombang kedua. Atas perintah Monaya dan persetujuan dari Raja Iblis Mogu, pasukan elit kota iblis akhirnya dikerahkan untuk meredam kekacauan di medan perang iblis. Lebih dari 300.000 pasukan iblis dan dipimpin oleh 3 seorang pangeran iblis dan 15 jenderal iblis sejati. Ini akan menjadi peperangan yang cukup berat bagi pasukan singa terbang. Jenderal iblis sejati mungkin masih bisa dengan mudah untuk dihadapi, tapi kemampuan seorang pangeran iblis masih belum bisa diperhitungkan. Di dalam sarang ratu iblis, Jaka dan rombongannya telah tiba di tungku peleburan jiwa yang kedua setelah melewati penjaga di gerbang portal. Meskipun mereka berhasil memasuki portal, banyak halangan yang tidak terduga. Mereka seperti melewati labirin yang rumit dan membingungkan. Berkali-kali mereka terjebak dan salah arah. Para mantan penjaga sarang iblis seperti Dugu dan lainnya sama sekali tidak tahu tentang jalan di portal tersebut. Karena memasuki portal memang mudah, akan tetapi mereka tidak tahu bahwa penjaga portal yang mereka bunuh juga yang bertanggung jawab sebagai pemandu yang paham betul rumitnya jalan di dalam portal. Maras tidak bisa membuka dunia mara di dalam portal tersebut
karena di dalam portal menyegel dari dunia luar. Mereka hampir frustasi dan saling menyalahkan. Untungnya Jaka manusia yang jenius. Jiwa sugestinya mampu menuntun mereka keluar dari kesulitan itu dan akhirnya tiba di wilayah baru, tempat di mana tungku peleburan jiwa lainnya. Untung saja bisa keluar. Aku hampir gila karena berputar-putar tanpa arah, Ucap Blodi duduk rebahan di batu besar. Hahaha, tapi cukup menyenangkan juga di dalam tadi. Ucap Lukas. Menyenangkan. Selera saudara kedua memang beda. Jika kita terlalu lama di sana, jiwa kita pasti akan terluka parah, Sahut Asla. Kalian berlima iblis tidak berguna. Sungguh menyesal aku mempercayai kalian, Ucap Shyana kesal. Maaf, kami sungguh tidak tahu tentang situasi di dalam portal. Ini juga pertama kalinya kami masuk. Maafkan kami, Balas Duku. Sudahlah, yang terpenting kita sudah keluar. Tidak perlu diperdebatkan lagi, Sahut Jaka. Semua karena Kak Jaka kita bisa keluar. Kakak luar biasa hebat, mampu memecahkan misteri yang rumit di dalam portal. Jenius saja tidak cukup untuk memahami rumitnya labirin di dalam. Kakak Jaka memang hebat, Puji Lunar bertepuk tangan kecil. Kedepannya aku akan menjagamu nona kecil. Jangan salah paham. Bukan karena pujianmu aku bersikap baik, tapi aku menghargai kejujuranmu. Itu benar, ya. Balas Jaka dengan pose terkerennya. apa kalian tahu tempat ini? Jangan memaksakan diri kalian jika memang tidak tahu, Tanya Rio kepada Dugu dan lainnya. Ya, lokasi ini tidak terlalu berbeda dengan sebelumnya, Ucap Argus serius. Anda sekalian tidak perlu khawatir. Kita sekarang berada di wilayah yang berbeda. Lihatlah bangunan yang megah itu. Itu adalah tungku peleburan jiwa, Jawab Dugu menunjuk ke arah tumpukan batu besar seperti reruntuhan candi. Megah apanya? Selera senimu sangat rendah sekali. Terlalu bagus jika disebut bangunan. Itu hanya bongkahan sampah yang tidak bernilai, Sahut Jaka. Hehehe, cara pandang kita berbeda dengan para iblis itu, Mas Jaka. Di mata mereka mungkin itu adalah sesuatu yang hebat. Hehehe, Ucap Rio. Tidak perlu mengulur waktu. Segera kita hancurkan dan pergi ke tempat selanjutnya, Tegas Argus. Tiba-tiba langit mendung pekat. Awan mulai bergerak seperti gelombang air yang pasang. Di dalam sarang tersebut seperti dunia lain yang mengerikan. Mereka seperti dimata-matai oleh sosok yang tidak jelas dari mana datangnya. Sebuah kelopak bunga yang besar tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Perlahan, kelopak bunga itu terbuka dan terlihat sosok besar yang mengerikan. Dugu dan iblis lainnya gemetaran ketakutan melihat penampakan yang tidak biasa tersebut. para semut pengganggu. Aku tidak menyangka kalian bisa keluar dengan mudah. Kata-kata Ratu Iblis mengandung energi yang kuat dan menekan mereka. Di antara mereka semua yang tidak mengalami tekanan dari aura Ratu Iblis hanya Maras seorang. Maras bisa mengabaikan teritori iblis dan sama sekali tidak terpengaruh. Kalian, mundurlah. Sosok ini bukan lawan yang mudah, Ucap Maras. Jenderal besar, apakah Anda bisa melawannya? Tanya Argus. Tidak. Kesempatanku menang jika bertarung kurang dari 10%, Balas Maras. Bahkan Jenderal Maras tidak bisa menandingi iblis itu. Ini mustahil, Sahut Lukas. Aku akan bertarung bersama Anda, Jenderal besar, Ucap Argus. Tidak. Serahkan padaku. Kalian tinggalkan tempat ini. Meskipun ayahmu Raja Wentira ada di sini, dia juga bukanlah tandingan sosok iblis ini, Tegas Maras. Kami kemari untuk bertarung.
Dan jenderal menyuruh kami mundur tanpa bertarung, protes Argus. Jangan keras kepala putra mahkota. Kau dibutuhkan di tempat lain. Serahkan situasi di sini padaku, pinta Maras. Mas Rio, pergilah bersama mereka. Aku akan tetap di sini. Bloody, tolong lindungi aku sebentar, ucap Jaka. Baiklah jika begitu Mas Jaka. Hati-hati, balas Rio. Akar-akar besar bermunculan memblokir jalan mereka. Argus mencoba memotongnya, tapi akar tersebut tumbuh lebih cepat. Semakin banyak mereka memotong akar tersebut, semakin cepat pertumbuhannya. Apa kalian pikir bisa lolos dariku? Ucap Ratu Iblis. Saat semuanya dalam situasi sulit, Jaka duduk bersila sambil memegang keris Brahwogeni. Bloody melindungi Jaka dari serangan akar yang melambat. Dugu dan iblis lainnya yang ketakutan tidak bisa bergerak, sehingga mereka menjadi sasaran empuk dan terjerat akar-akar tersebut. Tolong! Mei! Jenderal Iblis Mei telah dijerat oleh akar-akar tersebut. Dugu tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sendiri juga mengalami nasib yang sama seperti Mei. Mei langsung terhisap kering setelah terjerat. Nibu juga bernasib sama. Begitu juga dengan Xiong dengan tubuh besarnya kesulitan menghindari akar-akar yang datang menyerang. Hei, mau sampai kapan kau duduk seperti itu? Cepatlah! Teriak Bloody. Tahan lebih lama Bloody. Mas Jaka mungkin sedang mempersiapkan sesuatu, ucap Narendra. Mungkin kau bilang Ren. Aku cukup kesulitan bertahan walaupun bertahan sendirian. Ditambah melindungi dia, aku sangat kewalahan. Aku mungkin juga bisa terhisap sampai kering seperti mereka, balas Bloody mengingat rekan-rekan Dugu yang mati. Api berkobar menyelimuti seluruh tubuh Jaka. Kemampuannya meningkat berkali-kali lipat. Matanya menyala membara, tubuhnya yang kecil dan tinggi berubah menjadi kekar, gagah, dan terlihat sangat kuat. Wah, perasaan yang luar biasa. Ini sungguh luar biasa. Jaka mengagumi tubuhnya sendiri sambil mengepalkan kedua tangannya. Akar-akar mulai menyerang Jaka. Bloody sudah tidak sanggup lagi melindungi Jaka. Kedua lengan, kaki, dan tubuh Jaka terjerat akar-akar tersebut. Jaka tidak sempat menghindar karena fokus mengagumi tubuhnya sendiri. Dasar bodoh, jangan sampai akar itu menyentuhmu, teriak Bloody yang ingin menyelamatkan Jaka tapi terhalang oleh akar-akar yang lain. Mas Jaka! Rio juga khawatir, tapi dia sendiri tidak bisa bergerak untuk menolongnya. Rio, Argus, Shyana, Lukas, dan Lunar berkumpul bertahan bersama. Karena perlindungan Lunar, mereka masih bisa bertahan tanpa tersentuh akar-akar aneh tersebut. Oh, akar ini ingin menyerap jiwaku. Jika begitu, seraplah sebanyak yang kau mau. Ya! Energi Jaka semakin besar. Akar-akar misterius itu langsung terpanggang dan hangus hingga menjalar ke kelopak Ratu Iblis berada. Seketika akar-akar dan kelopak bunga, pusat dari akar tersebut langsung hangus terbakar. Ratu Iblis berhasil lolos dan keluar tepat waktu sebelum kelopak bunga terbakar. Beraninya makhluk rendahan sepertimu membakar singgasanaku, ucap Ratu Iblis marah. Jaka berdiri tegak, tangannya dilipat di dada dan melihat otot-otot lengannya yang perkasa. Pandangan Jaka seakan meremehkan Ratu Iblis. Inilah wujud sejati Eyang Brahwogeni dalam kondisi terkuatnya. Meskipun perubahan wujudnya bukan tubuh milik Jaka, tapi kesadarannya 100% milik Jaka. Tidak ada yang berani membangkitkan Eyang Brahwogeni dalam bentuk sempurnanya.
entah itu Mbah Gun ataupun Ki Sabto sekalipun. Membangkitkan Eyang Brawogeni adalah kondisi sempurna membutuhkan jiwa sebagai wadahnya. Dengan kata lain, Eyang Brawogeni mengendalikan tubuh yang memanggilnya. Namun karena jiwa Jaka sangat spesial yang memiliki jiwa sugesti, kesadarannya tidak pernah hilang. Justru Eyang Brawogeni lah yang ditekan dan dikendalikan sepenuhnya oleh Jaka. Sebelumnya Jaka memang lemah secara fisik, hanya kekuatan secara mental dan serangan saja. Sekarang setelah Eyang Brawogeni sepenuhnya dibangkitkan, Jaka memiliki tubuh yang kuat dan juga serangan yang jauh lebih mematikan daripada sebelumnya. Apa-apaan tampang bodohmu itu, manusia jadi-jadian? Apa kau meremehkan aku? Ucap Ratu Iblis. Jaka hanya melotot tajam dengan pose terkerennya. Wah, hebat, dia hebat sekali, sanjung Lunar. Jaka sedikit melirik ke arah Lunar. Dagunya semakin diangkat dan semakin terlihat kesombongannya memancarkan aura yang dahsyat, membuat rekan siapapun melihatnya menaikkan moral dan kekuatannya naik menembus batasnya. Sedangkan musuh yang melihatnya akan terintimidasi dan tertekan kemampuannya hingga 20%. Wah! Rio, Argus, Lukas, dan Asla energinya meningkat menembus batasnya. Ya! Hal itu juga terjadi dengan Shana dan Lunar. Maras juga merasakan efek tersebut. Begitu juga dengan Bloody, tanda iblisnya naik menjadi iblis ke-710. Dugu dan Belik yang masih hidup langsung dipromosikan menjadi jenderal iblis sejati karena efek karisma yang luar biasa Jaka pancarkan. Dugu, jenderal iblis sejati ke-840. Belik, jenderal iblis sejati ke-850. Kemampuan istimewa Jaka sangat luar biasa. Jiwa sugestinya mampu mempengaruhi kawan-kawan di sekitarnya. Itulah sebabnya Jaka di dalam tim Tori menjadi support yang hebat, bukan karena ahli dalam susunan raja. Akan tetapi, pencapaian yang Jaka miliki juga bisa dirasakan oleh rekan-rekan di sekitarnya. Gila, tingkah konyol dan sombongnya ternyata bukan main-main. Ini luar biasa, ucap Bloody. Apa aku bilang, Mas Jaka adalah salah satu orang yang paling dipercaya oleh Tori selain Desta. Kemampuannya tidak kaleng-kaleng, balas Narendra. Apa itu kaleng-kaleng? Aku baru dengar. Itu hanya perumpamaan, Bloody. Anggap saja orang hebat. Akar-akar aneh itu kembali bermunculan dan menyerang ke segala arah. Berbeda seperti sebelumnya, mereka yang tadinya kewalahan bisa dengan mudah menangani akar-akar tersebut. Dugu dan Belik yang tadinya tidak bisa apa-apa memiliki kepercayaan diri dan dengan mudah menghindari serangan. Maras tiba-tiba menghilang dari pandangan. Ratu Iblis bahkan tidak menyadari di mana Maras berada. Tidak ada yang bisa lolos dari pandangan Ratu Iblis selama berada di sarangnya. Tapi kehadiran Maras benar-benar tidak diketahui oleh Ratu Iblis. Sial! Ratu Iblis terkejut setelah terkena serangan. Maras berada di belakang dan melakukan serangan fatal. Dada Ratu Iblis berlubang. Lalu dia berusaha menyerang balik dan hanya mengenai bayangan. Beraninya kalian, makhluk rendahan! Ratu Iblis semakin marah. Saat Ratu Iblis sibuk mencari keberadaan Maras, Jaka sudah berada tepat di depannya. Karena kaget, Ratu Iblis refleks menyerang Jaka. Matilah! Serangan Ratu Iblis hanya ditahan dengan satu tangan oleh Jaka. Ratu Iblis menjerit sesaat sebelum tubuhnya terbakar menjadi abu. Api yang sangat mengerikan. Apiku bukan apa-apa jika dibandingkan dengannya, ucap Lukas kagum. Hehehe, tidak ada yang bisa menahan serangan api Mas Jaka. Tidak sekalipun ada makhluk yang berani menahan serangannya.
Itu adalah api Brahwageni, elemen api yang setara dengan Komarageni dan diperkuat dengan adanya roh api yang disebut Brahwageni. Jelas Rio. Aku tidak tahu maksud perkataanmu, tapi itu terdengar sangat luar biasa. Lukas mencoba memahami penjelasan Rio. Memang, api Brahwageni berasal dari keris andalan Jaka. Tidak ada makhluk yang berani menahan serangan senjata pamungkas Jaka tersebut. Meskipun ada, itu hanya beberapa orang saja. Bahkan saat Eyang Brahwageni keluar dari dalam kerisnya untuk menahan serangan Raja Iblis Mogu, Raja Iblis Mogu sekalipun tidak berani gegabah. Padahal saat itu wujud Eyang Brahwageni tidak memiliki fisik spiritual, yang mana belum dalam kondisi sejatinya seperti saat ini. Ratu Iblis sekalipun tidak mampu untuk menahan ganasnya api Brahwageni. Ratu Iblis langsung terbakar menjadi abu saat bersentuhan dengan Jaka. Dalam wujud keris, Jaka cukup sulit untuk mengendalikannya. Akan tetapi saat ini Jaka sendiri adalah pusaka itu sendiri. Bersentuhan dengan Jaka sama artinya dengan menghampiri maut.